Seperti yang kita tahu, kalau bumi ini dulunya dihuni oleh hewan-hewan buas yang berukuran raksasa, yang dikenal dengan sebutan dinosaurus. Para dinosaurus ini telah menguasai daratan sejak 165 juta tahun yang lalu. Namun, ada sebuah peristiwa besar yang telah memusnahkan semua dinosaurus ini, yang disebabkan oleh jatuhnya asteroid besar. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan para dinosaurus setelah terjadinya kepunahan massal yang memusnahkan 75% kehidupan di bumi ini. Dan berikut adalah pembahasan kehidupan dinosaurus setelah peristiwa kepunahan massal. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan semua dinosaurus dinyatakan punah. Hal itu disebabkan karena adanya asteroid seukuran Gunung Everest menghantam bumi di semenanjung Yucatan. Energi dari hantaman tersebut diperkirakan setara dengan 10.000 bom nuklir Hiroshima jika diledakkan secara bersamaan, sehingga mengakibatkan apa yang dianggap banyak orang sebagai peristiwa kepunahan paling kejam. Para ahli paleontologi percaya bahwa sekitar 75% atau lebih dari semua spesies di bumi pada kala itu punah. Dan hampir tidak ada makhluk hidup di atas berat 25 kg yang mampu untuk bertahan hidup. Di antara sekian banyak yang telah punah, yang paling ikonik sejauh ini merupakan dinosaurus, yang dipercaya pada kala itu telah menguasai daratan selama kurang lebih 165 juta tahun lalu. Setelah kepunahan yang terjadi sekitar 66 juta tahun lalu, para ilmuwan telah banyak menemukan fosil-fosil dinosaurus hampir di semua benua. Dari penemuan ini, para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 1.000 spesies yang dulunya pernah berkeliaran di bumi sebelum terjadinya kepunahan tersebut. Banyak dari dinosaurus ini yang memiliki kulit baja, dan ada juga dinosaurus yang memiliki ukuran sangat besar, serta dinosaurus yang berperan sebagai predator. Jadi, dari banyaknya spesies dinosaurus yang mendiami bumi pada kala itu, para ahli sulit untuk percaya kalau semua dinosaurus itu menghilang dalam sekejap. Sebagian besar ahli paleontologi berpikir bahwa kepunahan semua dinosaurus bukanlah hal yang mustahil, dikarenakan akibat dari hantaman asteroid menyebabkan naiknya suhu panas secara drastis, terjadinya kebakaran hutan di mana-mana, terjadi gelombang ledakan yang begitu luas, gempa bumi, dan tsunami. Hal ini merupakan ancaman nyata bagi punahnya dinosaurus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hewan-hewan yang berada jauh dari lokasi jatuhnya asteroid tersebut? Hewan-hewan yang berada jauh dari lokasi tersebut kemungkinan besar bukanlah spesies yang berukuran besar, melainkan spesies berukuran kecil ataupun berusia remaja. Namun perlu diingat, dikarenakan akibat dari kebakaran hutan dan debu vulkanik, hal itu telah menyebabkan terhalangnya sinar matahari memasuki bumi. Oleh karena hal itu, terjadinya penurunan suhu yang sangat ekstrim, yang dimana suhu rata-rata mungkin turun sampai di bawah 20 derajat Celcius. Selain itu, dikarenakan terhalangnya sinar matahari telah menyebabkan bumi menjadi sangat gelap, yang menyebabkan berkurangnya spesies tumbuhan yang dikarenakan tidak adanya nutrisi dari sinar matahari. Banyak dari para peneliti yang meyakini kalau sebagian kecil dinosaurus dapat bertahan selama beberapa minggu, bulan, atau mungkin bertahun-tahun setelah terjadinya peristiwa kepunahan massal tersebut. Dengan perkiraan pada spesies dinosaurus karnivora kemungkinan akan bertahan dalam waktu cukup lama. Sedangkan untuk spesies dinosaurus herbivora akan sangat sulit untuk bertahan dikarenakan makanan utama mereka kini mulai berkurang. Ditambah lagi adanya predator alami yang siap untuk memburu mereka. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa semua debu dan material lain di udara akan menyebabkan dampak buruk selama 15 tahun setelah terjadinya peristiwa kepunahan massal, yang dimana proses fotosintesis pada tumbuhan akan terhenti.
Dari hal ini telah menyebabkan terjadinya penurunan populasi bagi dinosaurus, baik itu diakibatkan mati karena kedinginan ataupun mati karena kelaparan. Dan ada juga penelitian lain yang menunjukkan hal yang serupa, namun dalam rentan waktu selama 100 tahun pasca peristiwa kepunahan massal tersebut. Namun ada juga beberapa peneliti berpendapat kalau peristiwa kepunahan dinosaurus ini berlangsung selama ribuan hingga puluhan ribu tahun lamanya. Dan perlu diingat selama proses panjang ini, mamalia yang dapat bertahan akan mengalami evolusi dalam bentuk ukurannya yang bertambah menjadi lebih besar. Dan hewan-hewan air juga akan mengalami peningkatan ukuran tubuh. Serta serangga akan mengalami peningkatan populasi. Berdasarkan beberapa penemuan fosil dinosaurus yang tidak jauh dari pusat jatuhnya asteroid tersebut, sekelompok ahli paleontologi menemukan sisa-sisa fosil dari Hadrosaurus, Tyrannosaurus, Hylosaurus, dan banyak lagi di bagian terpencil di cekungan San Juan. Dari semua fosil-fosil ini menunjukkan kalau usia fosil-fosil ini berasal dari 33.000 setelah terjadinya peristiwa massal tersebut. Oleh karena hal ini telah memunculkan banyak hal pertanyaan tentang bagaimana dinosaurus ini dapat bertahan selama itu. Menurut dari para ahli paleontologi, ada 3 kemungkinan yang dapat menjelaskan kenapa dinosaurus tersebut dapat bertahan cukup lama. Yang pertama adalah wilayah tempat mereka berada, kemungkinan tempat yang cukup terlindungi dari dampak jatuh asteroid tersebut. Contohnya mungkin mirip dengan ngarai yang cukup mampu melindungi beberapa spesies dari dampak terburuk. Skenario kedua, kemungkinan dari beragam dinosaurus tersebut bukan berasal dari tempat itu, melainkan dari tempat lain yang sedikit terkena dampak asteroid tersebut. Kemudian berkurangnya sumber makanan dari tempat mereka berasal, dan hingga akhirnya memaksa mereka untuk bermigrasi ke tempat lebih kecil yang masih bisa menopang kehidupan mereka. Skenario terakhir, kemungkinan tidak ada individu yang selamat. Namun terdapat beberapa telur dari dinosaurus ini yang sebelumnya telah dilindungi oleh sarangnya, berhasil selamat dari kepunahan massal, dan hingga akhirnya telur-telur ini menetas setelah berakhirnya peristiwa tersebut. Lalu kemudian dengan banyak hal bayi-bayi ini mampu untuk membangun kembali kehidupan mereka sendiri selama periode ini. Namun perlu diingat semua ini hanyalah sebuah hipotesis. Dan pada akhirnya tidak ada yang yakin bagaimana terjadinya peristiwa kepunahan massal tersebut dan bagaimana para dinosaurus ini dapat bertahan. Untuk saat ini, fosil dinosaurus yang membuktikan kalau peristiwa itu benar adanya berasal dari spesimen Triceratops yang diperkirakan telah mati pada saat terjadinya peristiwa kepunahan massal tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.